Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman semuanya kita bisa berkumpul, berbagi materi yang akan bermanfaat buat kita semuanya. Bagaimana untuk hari ini teman-teman? Apakah sudah siap dengan materinya? Hari ini kita akan kembali membahas tentang sistem pakar ya, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Dan saya harapkan teman-teman semuanya masih semangat, walaupun perkuliahan kita masih menggunakan sistem daring, tapi dalam keadaan yang serba jauh ini, teman-teman bisa tetap semangat untuk bisa meneruskan pembelajaran secara mandiri ataupun pembelajaran online kita. Ya, kelas B yang selalu semangat pada pagi hari ini, mudah-mudahan secepatnya kita bisa ketemu ya di kelas. Cuman karena kita sudah masuk minggu ke-6 ya sekarang, berarti 2 minggu lagi kita UTS, harapan teman-teman sudah bisa mempersiapkan untuk UTS-nya. Nanti untuk materi UTS-nya akan diambil dari pertemuan pertama sampai pertemuan besok ya, ke-7. Untuk materi UTS-nya, nanti mungkin soalnya akan ada campuran ya, antara pilihan ganda dengan esai, dengan waktunya mungkin nanti akan kita sesuaikan dengan jumlah soalnya. Menurut perkiraan saya, sepertinya kita ujian tengah semesternya menggunakan sistem daring juga, karena sepertinya belum ada informasi ya dari Prodi untuk pelaksanaan ujian secara offline. Jadi prediksi saya kemungkinan ujiannya secara online. Mungkin kita akan menggunakan fasilitas yang ada di Classroom untuk UTS-nya. Jadi saya harapkan teman-teman persiapkan nanti, dibaca-baca lagi materinya. Ya mungkin soalnya tidak akan terlalu banyak lah. Kalau kita campuran PG essay, ya mungkin PG-nya cukup 10, nah essay-nya 3 gitu ya. Kalau essay aja mungkin 5 aja cukup. Teman-teman silakan baca-baca lagi semua materinya dari awal sampai akhir. Nah, untuk hari ini, teman-teman kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang sistem pakar. Dan kalau kemarin, teman-teman masih ingat, kemarin kita menggunakan pendekatan apa saja sistem pakarnya? Ada yang masih ingat tentang materi-materi sistem pakar kita minggu lalu? Kita bahas apa saja tentang sistem pakar? Ya, materi apa saja kemarin sistem pakar yang kita bahas? Silakan, ada yang masih ingat? Apa itu sistem pakar, teman-teman? Ada yang ingat apa itu sistem pakar? Kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat tentang sistem pakar kita? Jadi sistem pakar itu adalah salah satu bagian dari AI ya, yang dimana dia itu mengakuisisi pengetahuan dari seorang pakar dalam suatu basis pengetahuan dan software ya, perangkat komputer yang bisa menyelesaikan permasalahan pada domain tertentu, walaupun permasalahannya cukup kompleks. Jadi ciri khas dari sistem pakar ini kemarin itu adalah adanya seorang pakar yang dimana pengetahuannya itu kita ambil, kita simpan pada basis pengetahuan untuk bisa nanti dilakukan proses inferensi dalam mencari suatu kepastian ya, apakah benar atau tidak, kemudian mencari juga solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemarin teman-teman sudah saya perkenalkan dengan 2 teknik pendekatan pada sistem pakar, yaitu pendekatan secara forward chaining dan backward chaining, dimana kalau forward chaining itu kita mengumpulkan dulu fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu kita bisa menyimpulkan sesuatu yang umum, kemudian kita bisa mencari solusinya dari permasalahan tersebut. Sedangkan kalau backward chaining itu sifatnya sebagai konfirmasi, di mana jadi kita harus memberikan dulu suatu hipotesa atau prediksi kita, apa sih yang kita rasakan itu sebenarnya gitu kan ya, atau masalah apa sih yang kita hadapi, kemudian nanti si sistem pakarnya akan memberikan banyak pertanyaan atau banyak sekali indikator atau gejala-gejala yang akan dicocokkan dengan apa yang kita rasakan. Jadi nanti pada saat semua indikator tersebut sama dengan apa yang kita rasakan, maka apa yang kita simpulkan tadi di awal itu benar. Jadi kalau backward chaining, kita bermula dari suatu yang umum, kemudian kita menelusuri melalui fakta-fakta yang sifatnya khusus. Nah, itu adalah 2 pendekatan pada sistem pakar yang cukup terkenal, yaitu backward chaining dan forward chaining. Hari ini, saya akan
kembali menjelaskan tentang sistem pakar, hanya saja sekarang kita akan masuk pada yang namanya konsep probabilitas. Jadi kalau kemarin kan kita pasti ya antara iya dan tidaknya menggunakan backward chaining tersebut. Kalau kita punya gejala A, gejala B, gejala C, oh maka ini. Tapi pada saat kita ada yang tidak cocok pada salah satu role tersebut, maka kita akan langsung diberikan judge sebagai tidak gitu kan. Nah disinilah kita akan melihat tidak dan iyahnya itu berapa persen, berapa kemungkinannya itu pada salah satu metode yang namanya metode probabilitas. Nah sebelum kita masuk pada metode probabilitas, ada satu metode penalaran yang cukup populer juga pada pembangunan sistem pakar, yaitu namanya case-based reasoning. Itu dimana kita melakukan penalaran menggunakan data-data dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan metode case-based ini, berarti syaratnya itu kita harus punya base pengetahuan. Selain base pengetahuan yang seperti kemarin, itu harus ada kumpulan-kumpulan kasus dari yang sebelumnya. Jadi ini kita harus mengumpulkan dulu kasus-kasus dulu yang ada, kasus-kasus yang pernah ada, yang dimana kesimpulan dan solusinya tepat, kita kumpulkan, kita simpan di dalam base pengetahuannya. Nah, sehingga nanti di sini kita hanya tinggal mencocokkan kasus baru dengan kasus-kasus yang lama yang sudah tersimpan dalam pengetahuannya. Nah, jadi di sini dinamakan dengan penalaran berbasis kasus itu, di mana kita menggunakan database atau basis data pengetahuannya berupa kasus-kasus sebelumnya, yang kita hanya melakukan proses pencocokan dari gejala-gejala yang ada atau dari indikator-indikator yang ada untuk mencari kedekatannya dari kasus yang baru itu lebih dekat pada kasus lama yang mana. Kemudian nanti jika cocok, nah kita bisa mengambil solusi dari kasus yang lama tersebut. Nah, selain jadwal itu juga, pada saat solusinya ternyata masih valid, masih efektif, berarti basis pengetahuan kita masih berguna lah gitu ya, efisien. Tapi pada saat sekarang solusi dari basis pengetahuan itu ternyata sudah tidak cocok, nah berarti di sana nanti akan ada proses revisi pada basis pengetahuan dengan perbaikan dari sisi solusi. Atau jika kita tidak menemukan satu kasus pun yang tidak cocok, maka nanti kasus baru ini wajib kita simpan pada basis pengetahuan kita, atau sifatnya namanya itu adalah retain. Nah, jadi di sini proses pada case-based reasoning ini atau metode CBR ini, di mana jadi kita sudah punya beberapa kasus yang berdasarkan hasil dari pakar, konsultasi dengan pakar, hasil dari penemuan-penemuan pakar itu sendiri, dan di sini kasusnya kita simpan di dalam satu basis pengetahuan. Jadi pada saat user memasukkan satu konsultasi atau satu kasus baru, maka nanti kasus ini akan dicocokkan dengan kasus-kasus yang lama di sini. Jika ditemukan kecocokan, maka kita akan menggunakan kasus tersebut. Nah, jika dalam proses ini ternyata kasus yang dinyatakan cocok ini solusinya tidak efektif, maka kita bisa melakukan proses revisi untuk memperbaiki kasus yang sudah kita simpan dalam basis pengetahuan. Nah, jika seandainya tidak ditemukan, maka kasus baru ini akan kita masukkan juga ke basis pengetahuan. Nah, nanti si kasusnya itu akan selalu dipantau oleh yang namanya pakar. Jadi di sini si pakar itu harus tetap ada peranannya ya untuk bisa menjaga dan melestarikan dari pengetahuan si sistem pakar ini. Jadi prosesnya dalam case-based reasoning itu adalah retrieve, itu mendapatkan kasus baru, dicocokkan. Lalu kalau ada yang cocok digunakan, di sini ada proses penggunaan solusinya, ada yang transformational resource, artinya kita menggunakan kembali solusi dari kasus yang lama, atau dari derivational resource itu kita bisa menggunakan metode dari kasus yang lama tapi dengan solusi yang berbeda. Kemudian jika ternyata ada perubahan-perubahan terhadap kasus tersebut, nah, kasus barunya memang ada kesamaan, tapi contohnya ada satu hal atau beberapa hal yang tidak cocok atau ada penemuan baru, maka di sana akan adalah proses revisi, di mana kita bisa mengevaluasi lagi solusi, apakah solusi itu masih cocok atau tidak terhadap permasalahannya.
Kalau ternyata sudah tidak cocok, berarti harus kita perbaiki. Ataupun jika ternyata di tengah jalan, pada saat sistem ini dijalankan, kita memiliki kesalahan, ditemukan kesalahan, maka di sana terjadi proses revisi. Lalu kemudian nanti ada proses refine, yaitu nanti solusinya akan kita tetap pergunakan, lalu kita akan masukkan solusi tersebut itu ke dalam basis pengetahuan kita. Itu adalah contoh dari case-based reasoning. Nah, di sini teman-teman hari ini akan saya ajak untuk melihat-lihat paper dari penelitian orang lain ya. Contohnya di sini juga untuk melihat penggunaan dari case-based reasoning ini, saya akan membawa teman-teman pada penelitian dari Muhammad Fatoni Herfi dan rekannya yang dipublis di Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika tahun 2019. Nah, di sini Fatoni ini dia merancang sistem pakar untuk deteksi kerusakan pada handphone Samsung ya. Di sini handphone ini ada merek tertentu. Nah, kemarin sempat saya bilang kan, kalau sistem pakar membawa merek tertentu, maka pakarnya itu harus memiliki lisensi. Dan Fatoni ini juga sama. Pada saat saya baca isi jurnalnya, ternyata sumber pakarnya diambil dari service centernya merek ini gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti tertarik mau bikin sistem pakar, nah kalau teman-teman mau membawa nama merek tertentu, berarti kita harus bisa memiliki pakar dari merek tertentu ini atau yang memiliki lisensi dari merek itu. Nah, di sini pada pendeteksian kerusakan handphone ini, dia menggunakan metode case-based reasoning. Nah, di sini ada kombinasi algoritma. Jadi kalau kita menggunakan case-based reasoning ini atau metode CBR ini, teman-teman, biasanya dibutuhkan satu metode yang akan digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan atau kemiripan antara satu kasus yang baru dengan kasus-kasus yang ada di dalam base pengetahuan. Jadi biasanya digunakan algoritma lain, contohnya Nares-Nagler atau Nares-Nagler, KNN, ataupun metode-metode yang lainnya. Metode block propagation atau metode atau rumus-rumus, fungsi-fungsi yang bisa kita pergunakan untuk menghitung kedekatan dari satu titik ke titik yang lain atau dari satu objek ke objek yang lain. Nah, pada penelitian ini, yang digunakan itu adalah KNN, Nares-Nagler. Biasanya ini cukup populer ya untuk dipergunakan dalam mengukur kemiripan, tingkat kemiripan dari suatu objek dengan objek yang lainnya. Makanya di sini sistem pakarnya lumayan bagus nih, karena memang metode-metode yang dicocokkan sesuai. Kita lihat ya isinya seperti apa. Jadi di sini dalam Nares-Nagler ini kita membutuhkan yang namanya fungsi ya ini. Jadi fungsinya itu nanti akan kita gunakan bagaimana caranya kita melakukan proses penghitungan kedekatan atau kemiripan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Jadi fungsinya dulu ini penelitian ini menggunakan fungsinya yaitu algoritma KNN. Kemudian di sini dia memberikan contoh dua kasus lama. Jadi dalam base pengetahuannya sudah tersimpan dua kasus lama, kasus 1 dengan kasus 2. Dengan di sini ada kasus 1, dia punya 3 gejala, di mana ada HP cepat panas, baterai cepat habis, dan baterai melendung. Dengan kesimpulannya adalah kerusakan dari sisi baterai. Terus ada juga ini HP panas, baterainya dicas lama, indikator baterai error, dan HP nyala harus dicas. Itu dengan pendeteksiannya kerusakan pada IC baterai. Jadi di sini kita diperlihatkan pada dua kasus yang memiliki indikator yang mirip ya. Di sini dia punya indikator yang sama yaitu HP cepat panas. Tapi menuju pada dua kesimpulan deteksi kerusakan yang berbeda. Nah, ini yang sebelah sini ini adalah kasus lamanya, teman-teman. Jadi ini kasusnya ada dua, dicontohkan di sini itu ada kasus ID 01 dan ID 02. Ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah kasus untuk HP baru. Jadi, kasus baru pada HP seseorang. Jadi, ibaratnya kalau ada yang datang ke service center, terus dia mengeluhkan 3 hal ini, nanti 3 hal ini akan disimpan sebagai penemuan atau kasus baru. Di sini kita punya 2 kasus lama dan 1 kasus baru.
Nah, CBR ini nanti kita akan melakukan proses pencocokan. Jadi kasus baru ini dia akan lebih mirip ke yang mana? Apakah ke kasus 1 ataupun kasus 2? Nah, di sini juga kita tetap membutuhkan peran pakar ya. Nah, di sini peran pakar ini dia bertugas untuk memberikan bobot. Bentar, ada apa nih barusan teman-teman ada yang ngechat? Materinya bisa di share screen. Nggak muncul ya materinya? Sorry. Mohon maaf ya teman-teman. Saya coba share screen lagi ya. Saya kira tadi sudah tidak, muncul. Bu. Oh, tidak muncul. Mohon maaf. Saya kira sudah di-share sama teman-teman. Mohon maaf ya. Udah muncul sekarang? Sudah sekarang, Bu. Sip. Sudah, Bu. Okay. Sorry. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Saya rasa tadi saya sudah meng-share, ternyata belum ya. Mohon maaf sekali. Tadi teman-teman, oh ya, ini ya prosesnya ya. Saya ulangi lagi, ini tadi proses untuk melakukan apa namanya itu, ini proses utama dari CBR, case based reasoning. Ini proses utamanya. Nah, jadi di mana prosesnya ada kasus kita memiliki base-nya, ini base pengetahuannya, kumpulan dari kasus-kasus lama. Jadi kasus-kasus lama itu yang sudah selesai, yang sudah ada solusinya, yang sudah teruji solusinya, itu kita simpan di dalam satu basis pengetahuan. Kemudian, jika ada datang kasus baru, teman-teman di sini, yang kita lakukan adalah melakukan pengidentifikasian masalah dan melakukan proses pencocokan. Mana sih yang kasus-kasus yang lama yang memiliki kemiripan dengan kasus yang baru ini. Kalau sudah ada yang tingkat kemiripannya besar, kemudian kita akan lakukan proses penyeleksian. Jadi kita memilih kasus lama yang dinyatakan sebagai mirip pada kasus yang baru ini. Kemudian kita bisa menggunakan kasus yang lama ini untuk menentukan dari sini nih, untuk menentukan reuse ya. Reuse itu kita menggunakan kasus yang lama untuk bisa menentukan permasalahannya apa, kemudian solusi yang diambilnya itu apa. Nah, pengambilan solusinya ada dua jenis. Bisa kita langsung mengambil solusi dari kasus yang lama, ataupun kita bisa mempelajari atau memanfaatkan metode dari kasus yang lama untuk mendapatkan satu solusi yang baru. Nah, itu ada dua jenisnya. Nah, di sini nanti si pakar ini bertugas untuk tetap melakukan evaluasi dari si basis pengetahuan yang ada di sini. Jadi dia harus mengevaluasi solusinya apakah masih cocok ataupun tidak. Kalaupun masih ada ketidakcocokan karena berjalannya pengetahuannya ya, adanya fakta-fakta baru ibaratnya solusinya sudah tidak cocok, maka disinilah si pakar ini yang bertugas untuk memperbaiki dari kasus yang tersimpan di basis pengetahuan. Lalu kemudian, jikapun di tengah pemanfaatan sistem pakar ini ternyata ada temuan kesalahan, maka di sini pun akan kita lakukan proses revisi. Di sini kita punya kasus baru, lalu kita melakukan proses pencocokan kasus, bisa langsung kita menggunakan kasus tersebut, bisa juga kita lakukan dulu revisi untuk memperbaiki jika seandainya ada perkembangan permasalahan, solusi dianggap sudah tidak cocok, ataupun ternyata ada kesalahan, diperbaiki dulu, baru nanti terakhir kita akan menggunakan pengetahuan dari kasus yang lama dan solusinya untuk menyelesaikan kasus yang baru. Seperti itu. Jadi nanti di sini ada proses berulangnya ya, di mana dari proses pencocokan ini bisa menumbuhkan proses revisi, di mana nanti kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih up to date lagi. Nah, disinilah peran si expert ini tetap dibutuhkan, teman-teman. Kemudian, saya membawa teman-teman hari ini untuk melihat-lihat ya, contoh-contoh makalah dari penelitian orang lain. Nah, biar teman-teman bisa mempelajari seperti apa sih penelitian orang itu. Nah, ini penting ya, karena nanti kalau teman-teman menyusun yang namanya skripsi, teman-teman memang harus bisa untuk melakukan pembacaan pada penelitian orang, nah untuk bisa kita ambil sebagai landasan dari penelitian kita. Contohnya di sini, saya akan membawa teman-teman untuk melihat hasil penelitian dari Muhammad Fatoni ini. Dia membuat sistem pakar untuk
pendeteksian kerusakan handphone pada merek tertentu. Nah, di sini menggunakan metodenya adalah case-based reasoning. Jadi, menggunakan teknik yang tadi. Nah, hanya saja karena case-based reasoning ini membutuhkan satu kata mirip, cocok, nah, maka butuh juga fungsi untuk bisa mengukur berapa besar kemiripan ataupun kesamaan antara kasus yang baru dengan kasus yang lama. Sehingga disinilah butuh yang namanya satu algoritma baru atau algoritma lainnya untuk membantu case-based ini bisa berjalan. Nah, untuk penelitian ini, di sini Patton ini menggunakan algoritma Kearney-Snegberg untuk bisa mengukur kedekatan. Jadi kalau ini dia melihat dari berapa banyak kemiripannya itu sebagai yang paling dekat. Gitu. Semakin banyak yang miripnya berarti posisi dia semakin dekat dengan kasus yang baru ini. Semakin dekat maka itu akan dipilih sebagai satu reference untuk mengambil solusi yang akan kita gunakan pada kasus barunya. Kita lihat ya di dalamnya. Nah, di sini untuk mencek kemiripannya tadi butuh algoritma. Nah, di sini ada fungsi similarity. Jadi dalam hitungan dari atau rumus dari si CBR ini kita membutuhkan fungsi similarity. Nah, di sini kita bisa masukkan algoritma Kearney-Snegberg ataupun algoritma-algoritma yang lain yang memang bisa kita pergunakan untuk melakukan deteksi kemiripan. Nah, selanjutnya pada kasus ini, pada penelitian ini, dia mencontohkan dua kasus baru, yaitu, dua kasus lama, yaitu kasus 1 dan kasus 2, yang dia kasih ID. Tiap-tiap kasus, di sini sudah dijelaskan masing-masing indikatornya. Ini ada HP panas, HP cepat habis, HP melendung, dan ada kedeteksiannya seperti apa. Nah, nanti dari kasus ini nanti akan di-reference ke solusinya. Nah, ini kasus lamanya yang dia contohkan 2. Kebetulan di sini dia memiliki kesamaan gejala atau indikator ya, di mana dua kasus ini memiliki kesamaan HP cepat panas. Nah, sekarang yang sebelah kanan ini adalah satu kasus baru. Anggaplah andainya ada orang yang datang ke service center dan dia mengeluhkan 3 hal ini. Nah, di sini kita akan menggunakan CBR ya. Si Patton ini dia menggunakan CBR untuk bisa mendeteksi kasus baru ini itu sebenarnya masalahnya apa dan solusinya bagaimana. Yang pertama, dia akan melakukan proses penghitungan kedekatan dari kasus baru dengan kasus lama ini. Nah, di sini kita membutuhkan peran dari seorang pakar di mana setiap kasus lama ini kan dia memiliki indikator-indikator. Indikator ini membutuhkan bobot untuk bisa kita hitung kedekatannya. Nah, bobot inilah yang diberikan oleh seorang pakar. Jadi bobot itu berapa besar pengaruh indikator ini untuk menentukan kerusakannya. Apakah 3 indikator ini memiliki bobot yang sama, ataukah ada satu indikator yang memang secara otomatis dia memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan indikator yang lain, sebagai indikator sampingan yang lain. Nah, yang mengetahuinya itu adalah pakarnya, bukan kita. Nah, jadi disinilah peran seorang pakar kita butuhkan untuk bisa memberikan nilai bobot ini. Nah, contohnya dari kasus 1 itu bobot yang diberikan oleh seorang pakar itu di sini adalah nilainya 0,5, 0,5 dan 1. Artinya untuk baterai melendung itu udah otomatis memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan HP panas dengan baterai HP cepat habis gitu kan. Nah, di sini jadi ini perbandingannya ini setengah, ini 1. Berarti ini memiliki bobot yang lebih besar daripada 2 yang lainnya. Atau ini baterai melendung itu udah pasti menuju pada kerusakan sisi HP. Kalau baterai panas itu kemungkinan di HP-nya di baterainya ataupun di komponen yang lain. Itu setengah kemungkinannya gitu kan. Terus kalau sekarang baterai cepat habis berarti mungkin, nah, berarti kan karena di sini dia mungkin, maka di sini dia kasih sama pakarnya itu bobotnya 0,5. Nah, jadi kalau teman-teman nanya bobot ini dari mana, itu diambil dari penilaian pakar. Nah, inilah yang kita butuhkan peran pakarnya itu di sini. Kemudian di sini kita ada 1, 1 dan 1. Nah, itu apa? Kalau kita lihat lagi di sini,
kasus lama dan kasus baru. Nah, ini memiliki satu itu kalau indikator di kasus lama itu ditemukan juga di indikator sebagai indikator di kasus baru. Di kasus lama ada 3 indikator seperti ini: panas, cepat habis, dan melendung. Nah, ternyata di kasus baru pun ditemukan. Maka jika ditemukan, dia akan diberikan nilai 1. Nah, berarti ini dia dekat. Dekat itu berarti ada, ditemukan. Kalau 0 berarti tidak ditemukan ataupun jauh atau tidak ada. Nah, jadi di sini masing-masing dikasih nilai berdasarkan kecocokan dari kasus lama dan kasus barunya. Nah, sedangkan kalau bobot ini ditentukan oleh si orang pakarnya. Similarity-nya yang kita masukkan, berarti ditemukan tidak indikator pertama. Kalau ada 1, terus 0,5-nya kita ambil dari bobot pakarnya. Berarti dapat nilai setengah ini. Terus yang ini juga sama, dapat nilai setengah, C dikali D-nya, kemudian E dikali F-nya dia dapat nilai 1. Jadi setengah tambah 1 dapatlah 2. Kemudian dibagi dengan jumlah bobot yang diberikan oleh pakar tadi. Dikumkan atau disumkan. Nah, hasilnya adalah 3 di sini. Kemudian jumlahnya ada 3 indikatornya. Nah, ini ada 3 indikator. Kemudian di sini tinggal kita hitung ditambah 2/3. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, terus untuk kemungkinan kemiripan pada kasus yang kedua, nah di sini juga sama. Ini dia dikasih nilai bobotnya masing-masing. Nah, kemudian di sini dihitung masing-masing yang ditemukan. Nah, kalau ini ditemukan batas cepat panasnya, nah kalau sedangkan indikator yang lain tidak ditemukan di sini. Nah, di sini ternyata nilainya 0, sehingga di sini kita dapat 0,5/3, dapatlah nilainya seperti ini. Nah, jadi dari hasilnya itu, kalau kita lihat, similarity yang paling besar itu muncul dari similarity yang ini. Nah, tapi kalau menurut saya ini teman-teman ya, karena kadang-kadang paper dari orang lain itu kadang ada benarnya, kadang ada salahnya. Kalau kita lihat di sini, ini karena ini kan saya tidak menulis lagi ya, ini adalah saya screenshot langsung dari papernya. Menurut saya ini proses perhitungan di kasus baru dan kasus lama nomor 1 ini, menurut saya itu terdapat kekeliruan proses perhitungannya. Mungkin ini entah editornya tidak diperhatikan ataupun penulisnya kelupaan. Kalau kita lihat logikanya, di sini dari 3 indikator di kasus lama itu ditemukan semuanya pada kasus barunya. Nah, menurut saya ini harusnya kita itu mendapatkan nilai 1 di sini. Menurut saya di sini kesalahan dari si penulis ini adalah dia salah memberikan nilai B ditambah D ditambah F-nya. Harusnya kalau kita lihat di sini jumlahnya harusnya 2 ya teman-teman. Sehingga di sini 2/2 Ya, 2. 1. Nah, sehingga kita memiliki satu kepastian bahwasanya masalahnya itu adalah masalah pada kasus nomor 1. Nah, disinilah kita sebagai peneliti baru, nah kita juga bisa melakukan review. Nah, review itu seperti ini. Jadi kita membaca dari penelitian orang sampai kita mempelajari suatu metode. Kadang-kadang nah, seorang penulis juga memiliki, ya namanya juga manusia ya, pasti ada kesalahan yang tidak mungkin terrevisi pada saat proses editingnya itu tidak reviewnya itu tidak dilaksanakan. Jadi kalau menurut saya ini memang benar hasilnya kasus 1 yang mirip dengan kasus baru ini, tapi perhitungannya ada kekeliruan di mana di sini harusnya B ditambah D ditambah F itu harus nilainya adalah 2, sehingga nilainya adalah di sini 1. Jadi kalau 1 itu berarti dia sudah sangat mirip ya antara kasus lama dengan kasus lama 1 dengan kasus yang baru ini. Itu adalah contoh dari case based reasoning. Nah, jadi contohnya banyak sih teman-teman, saya akan perlihatkan juga contoh-contoh yang lain pada teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman cara untuk kita mempelajari sesuatu itu, kalau kita susah baca buku sebenarnya belajar dari penelitian orang juga lebih enak sih. Ini tadi ya, ini penelitian Pak Tony yang tadi saya share sama teman-teman, udah muncul ini teman-teman? Belum ya? Udah ya sih. Nah, ini. Jadi kalau kita mau belajar metode dari suatu paper, itu teman-teman perhatikan judulnya, bisa baca dari abstraknya,
Ataupun kalau saya belajar metode itu biasanya saya langsung tarik ke belakang, karena biasanya di sini dia ngasih satu studi kasus biasanya untuk kita pelajari. Nah, biasanya di sini. Jadi ini rumusnya, bagaimana cara dia melakukannya, nah biasanya ada di sini. Cuma di sini kayaknya nah proses perhitungan yang ininya nih yang salah, harusnya kita mendapatkan nilai 1 di sini. Harusnya ya, karena menurut logikanya pun sama, ini tiga-tiganya muncul kan, ditemukan, berarti harusnya dapatnya nilainya 1. Nah, di sini kan kasus lamanya memiliki nilai 1, sehingga memang di sini kesimpulan bahwasanya kedekatan yang paling tinggi itu dengan kasus 1, yaitu kerusakan baterai. Nah, jadi nanti solusi termiripnya itu adalah disesuaikan dengan kasus kerusakan baterai, bagaimana solusinya. Nah, itu. Terus nanti kalau kita mau bikin aplikasinya seperti apa, nah itu teman-teman tinggal baca aja lagi. Nah, selain itu juga case base itu juga ada di yang lainnya. Ini contoh sistem pakar penyakit ya, untuk penyakit lambung dengan metode CBR juga. Nah, kita lihat di sini dari tahun 2014 ini dibuat oleh Faja Akmal dan rekannya. Nah, di sini dia memiliki, saya agak turun ya ke bawah, dia menggunakan gabungan antara case base dengan CF, certainty factor. Nah, certainty factornya akan kita gunakan nanti untuk mendapatkan nilai dari nilai dari bobotnya tersebut. Nah, di certainty factornya, certainty factor ini juga sama, dia sebenarnya adalah hipotesa ataupun pendapat dari pakar tentang berapa persen sih kemungkinan dari satu indikator mempengaruhi pada satu kesimpulan. Nah, kalau tadi kan menggunakan metodenya adalah KNN, kalau di sini kita menggabungkan antara faktor kepastian dengan case-based reasoning. Cuman nanti kita, kalau ini kebetulan dia punya 2 proses nanti setelah CBR, dia menggunakan juga certainty factor. Jadi ini udah digabung. Cuman kita akan lihat CBR-nya aja ya, certainty factor-nya akan kita bahas pada part 2 nanti. Di sini. Nah, kita lihat, turunkan dulu ke bawah biar lebih cepat. Nah, di sini dia memiliki beberapa penyakit ya. Salah satunya di sini karena ada 2 konsultan yang masuk. Nah, dia 2 konsultasi yang masuk. Nah, 2 konsultasi ini dia memiliki kesamaan dengan kasus lama yang ini. Ya, kita lihat di sini ada gejala 03, ada gejala 020, ada gejala 22, 21, dan 23. Jadi dari hasil penelusurannya di sini, gejala yang dikeluhkan oleh pasien, 2 orang pasien ini merujuk pada kasus lama yang ini. Walaupun memang sebenarnya di sini banyak kasus penyakitnya, ada beberapa ya, tidak hanya si GERD ini saja. Nah, kita akan lihat contoh penghitungannya. Jadi di sini ini adalah kasus lamanya. Nah, ini adalah similarity coefficient-nya. Jadi ini ada kemungkinan dia selalu ada, dan ini kemungkinan untuk ada dan tidaknya. Dan dia menggunakan bobotnya dari ini, means belief. Jadi ini dari angka yang diambil dari CF-nya. CF-nya nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Cuman contohnya saja. Jadi di sini nanti kita tinggal hitung saja gejala mana yang ditemukan dari sini. Gejala-gejala yang ditemukan dikali dengan means belief-nya. Kemudian means belief-nya ditambahkan. Nah, sehingga kita dapat nilainya adalah 0,3269. Jadi untuk kasus 1, kemiripannya dengan kasus 1 ini, ya, kasus baru yang 1 ini, yang ini cuma ada 3 gejala yang sama dengan penyakit ini, itu dia memiliki tingkat kemiripannya hanya 0,3269. Jadi kalau pada CBR ini dia masih tidak terlalu mirip, berarti kalau 0,3. Nah, cuma nanti dia bisa lebih pastikan lagi menggunakan nilai certainty factor dari CBR tersebut, biar lebih kuat lagi. Sedangkan kalau untuk pasien yang kedua, di sini kan kita menemukan ada 4 gejala baru, gejala pada kasus baru yang sama dengan gejala pada kasus lama. Jadi pada saat ini hitungannya dia akan menjadi nilainya lebih tinggi lagi. Cuman kan karena CBR di sini hanya memberikan nilai tingkat kemiripannya saja, bisa ditambahkan dengan menghitung nilai kepastiannya menggunakan metode yang lain. Contohnya salah satunya adalah certainty factor untuk bisa lebih menerapkan.
Jadi nanti bisa digabungkan sama teman-teman di sini. Sehingga di sini bisa kita gabungkan. Kalau kasus yang pertama, certainty factornya 0,4, berarti kepastiannya setengahnya ini ya, similarity-nya 0,3. Kalau yang ini certainty factornya 0,4 juga, similarity-nya 0,48. Berarti ini baru kemungkinan gitu ya, karena memang dilihat dari logikanya terlalu gejala yang samanya itu tidak terlalu banyak. Contoh dari penggunaan CBR. Jadi CBR itu bisa digunakan secara mandiri menggunakan satu fungsi similarity ataupun bisa didabelkan dengan menggunakan beberapa metode yang lainnya. Nah, itu contohnya teman-teman ya, dari penggunaan case-based reasoning. Sebenarnya cukup sederhana ya, kalau teman-teman perhatikan hanya saja nanti pengembangan dari case-based ini bisa disesuaikan dengan kasus yang kita, atau masalah yang akan kita ambil, yang akan kita jadikan sebagai sistem pakarnya. Nah, itu adalah contoh dari case-based reasoning, jadi salah satu teknik penalaran berdasarkan kasus. Nah, sedangkan kita akan lanjutkan materinya untuk konsep probabilitas. Nah, ada 3 tema atau 3 konsep yang akan saya bahas sama teman-teman di sini, dan sama tekniknya kita akan teknik untuk melihat dari kasus yang sudah dibahas di penelitian yang lain. Ketidakpastian ini biasanya muncul pada saat kita akan merancang sistem cerdas yang dimana adanya informasi yang kurang memadai di sini. Nah, ketidakpastian ini memang bisa berefek negatif karena sistem cerdas kita itu mungkin mengarahkan pada satu keputusan yang buruk, ataupun bisa juga informasi ini menghalangi kita pada penemuan solusi yang tepat berdasarkan dari pengetahuan tersebut. Sehingga di sini kita butuh satu alat namanya itu probabilitas. Jadi kita harus melihat kemungkinannya itu seperti apa. Apakah lebih dekat ke iya atau lebih dekat ke tidak. Nah, ini banyak sekali metodenya yang bisa digunakan. Salah satunya ada certainty factor, terus juga ada teorema Bayes, dan ada juga Bayesian net truth. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal pilih saja mana yang sesuai dengan kasus teman-teman. Berarti kesesuaiannya itu bisa dilihat dari pakar yang ada, terus juga informasi rules yang ada, terus juga bagaimana pakar tersebut bisa memberikan representasi pengetahuan dia terhadap masalah itu, cocoknya kita ambil atau kita buatkan ke metode yang lain. Kita akan bahas satu persatu. Pertama itu tentang certainty factor. Nah, certainty factor ini cukup sederhana teman-teman. Di sini kita akan menghitung derajat kepercayaan tentang suatu hal berdasarkan penilaian dari seorang pakar. Jadi biasanya pakar itu sudah memiliki nilai belief dan disbelief, jadi nilai percaya dan nilai tidak percaya terhadap satu gejala atau satu indikator yang mengarah pada satu kejadian tertentu. Jadi kalau ada suatu fakta, terus ini tuh atau ada beberapa fakta, contohnya ada 3 fakta yang nanti mengarah pada kesimpulan tertentu gitu ya. Nanti si pakar ini dia akan memberikan penilaian berapa persen dia percaya fakta ini bisa mengarahkan kita pada kesimpulan tersebut. Contohnya kalau untuk menyatakan sakit lambung itu ada 3 gejala, maka nanti si pakar itu akan memiliki berapa persen kepercayaan dia gejala ini bisa benar sebagai sakit lambung. Terus berapa persen ketidakpercayaan dia pada tiap-tiap gejala ini yang nanti akan memberikan satu kesimpulan penyakit lambung tersebut. Jadi nanti di sini ada nilai belief dan nilai disbelief seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan nilai CF-nya, nah, tingkat keyakinannya itu kalau kita sudah mendapatkan informasi dari si pakar. Jadi yang menentukan nilai koefisien CF-nya ini, gitu ya, nilai-nilai CF-nya ini itu kita dapatkan dari si pakarnya tersebut. Jadi kita tetap di sini membutuhkan peranan dari seorang pakar untuk bisa mendapatkan informasi tentang berapa persen tingkat percaya gejala tersebut adalah benar yang mengarahkan pada contohnya kerusakan atau pada masalah atau pada penyakit yang kita bahas tersebut. Jadi di sini
prosesnya kita nanti akan memilih dulu bobot gejala. Nah, ini bobot gejala ini yang nanti kita dapatkan dari si pakar. Nanti ada CF rules-nya, kemudian ada CF kombinasinya. Kemudian nanti kita akan menentukan nilai tertinggi dari CF kombinasi, lalu kita akan dapatkan nilai tertinggi dari CF tersebut. Nanti kita akan lihat berapa persen derajat keyakinan kita dari gejala-gejala atau dari fakta-fakta yang ada pada kesimpulan yang kita inginkan. Di sini contoh dari rumus CF-nya. Di sini ada. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai probabilitas dari suatu fakta, nah itu di sini kita harus mendapatkan dulu nilai beliefnya berapa dari setiap fakta-fakta terhadap kemungkinan tersebut, dikurangi dengan nilai disbeliefnya atau nilai yang tidak dipercaya, bahwasanya berapa persen sih kemungkinan gejala ini menuju kepada penyakit tertentu. Jadi nanti nilai iyahnya dikurangi dengan nilai tidaknya. Nah, kasusnya kita bisa buatkan dalam bentuk premis tunggal. Berarti nanti tinggal kita hitungkan saja berapa yang dirasakan oleh user dan dikalikan dengan bobot yang tadi diberikan oleh seorang pakar. Kemudian nanti bisa juga kita gabungkan dari beberapa yang ada ini untuk mendapatkan nilai maksimum ataupun nilai minimum. Jadi kalau maksimum itu jika semua, minimum itu jika semuanya dan kalau maksimum itu juga kita menggunakan rumusnya itu adalah OR. Kemudian nanti bisa dikombin antara satu gejala dengan gejala yang lainnya. Oke, kita lihat ya, kalau kita lihat rumus agak susah, cuman kalau kita lihat implementasinya biasanya lebih remang-remang dan lebih cerah lah gitu ya. Di sini yang saya contohkan adalah tentang diagnosa penyakit dengan gejala demam menggunakan Stanley Factor. Ini tahun berapa ya? Ini dibuat oleh Daniel dan Gloria. Di sini yang kita lihat ada satu studi kasus pada satu rules ya. Di sini dia menggunakan rules. Jadi teman-teman udah terbiasa kan rules itu ya. Jadi jika demam, nah, jadi ini utamanya itu adalah demam dan ada batuk dan batuknya lebih dari 4 minggu, maka itu adalah TB, tuberkulosis. Ini adalah rules yang ada di dalam CF tersebut. Jadi CF rules-nya ini. Kemudian si pakar akan memberikan nilai CF pada masing-masing gejala. Jadi berapa persen sih menurut pakar demam itu bisa menuju ke tuberkulosis? Pakar itu menyatakan 5%. 5% itu artinya apa gitu kan? Berarti itu setengah yakin lah gitu ya. Jadi sedikit yakin lah. Berarti. Terus batuk, berapa persen batuk ini bisa menuju pada tuberkulosis? Dia juga bilangnya 0,5, berarti setengahnya. Mungkin iya, mungkin tidak. Terus pada saat sekarang batuknya lebih dari 4 minggu, berarti udah 1 bulan batuk tidak selesai-selesai, di sini dia kasih nilai 0,6, artinya dia sudah lebih yakin dari sekedar demam dan batuk saja. Kalau batuknya udah lebih dari 4 minggu, berarti dia lebih yakin si pasien ini terkena TB. Jadi disinilah gunanya pakar ini, perannya adalah dia memberikan nilai beliefnya. Nah, kalau nilai disbeliefnya berarti tinggal 1 dikurangi nilai beliefnya saja. Jadi nanti nilai kepercayaan itu kan 1. Kalau 1 itu sangat yakin, absolutely lah gitu ya. Nah, mutlaknya gitu. Maka nilai beliefnya itu bisa kurang dari 1, berarti nilai disbeliefnya tinggal 1 dikurangi dari nilai beliefnya tersebut. Nah, sedangkan ini adalah fakta dari user. Jadi user itu nanti ditanyain, apakah Anda demam? Ya, yakin. Wah, yakin kan nilainya 1. Absolut lah gitu ya. Terus, apakah Anda batuk? Yakin, tapi yakinnya tidak seyakin dari demamnya, atau mungkin batuknya hanya sewaktu-waktu saja, 0,8. Apakah batuknya lebih dari 4 minggu? Sedikit yakin, karena saya lupa nggak hitung, ibaratnya kayak gitu, dia ngasih nilai 0,4. Nah, jadi di sini kita membuat sesuatu yang sifatnya kualitatif, di sini kita rubah menjadi angka-angka kuantitatif agar lebih mudah untuk kita hitung. Nah, setelah adanya data nilai CF dari pakar, terus juga ada nilai CF dari fakta-fakta user. Nah, di sini kita buatkan dia menjadi satu premis tunggal. Premis tunggal itu berarti tinggal kita kalikan dari CF pakar dengan CF user. Nah, dikalikan masing-masing, ini premis tunggalnya ada 3.
Ini gejala 1, gejala 2, gejala 3. 1, 2, 3 dikalikan masing-masing, kita dapat nilainya. Kemudian tinggal kita combine saja. Nah, proses combine-nya satu-satu ya. Kita combine dulu gejala 1 dengan gejala 2. Ini combine berarti nilai CF1 yang tadi ditambah dengan CF2 dikali 1 dikurangi CF1. Nah, jadi nanti sebelum ditambahkan, kita kalikan dulu 0,4 ini dengan pengurangan dari 1 dikurangi nilai disbelief dari yang CF1 ini. Nah, kan belief itu, kepercayaan itu 1. Nah, jadi satunya itu dari tingkat kepercayaan itu kalau sangat yakin absolut itu 1. Nah, CF1 itu, gejala batuk itu, tadi nilainya itu adalah 0,5. Nah, berarti sekarang CF2 itu kita kalikan dengan 1 dikurangi 0,5. Berarti ini dikali dengan disbelief-nya. Dapatlah nilainya 0,7. Kita simpan sebagai CF lama. Kemudian CF lama ini kita combine dengan CF gejala ketiga. Nah, 0,7 ditambah dengan 0,24 itu dari CF1.3. Nah, dikali dengan disbelief dari CF yang lama. 1 dikurangi 0,7, dapatlah 0,772. Terus kita tinggal kombinasikan, tinggal kita ubah dia dalam bentuk persentase. 0,772 itu berarti 77,2%. Nah, di sini dia mengalami TB gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi dari tingkat keyakinan yang diberikan user, dengan menggunakan Chapman Detector, kita bisa melakukan perhitungan berapa persen kemungkinan dia tuh menuju ke penyakit tersebut. Nah, karena tadi ada 3 gejala dari rulesnya ya, rulesnya ini, terus rulesnya ini rulesnya, kemudian rules ini diberikan bobot oleh si pakar. Nah, terus juga nanti si usernya dikasih pertanyaan sama kita, berapa persen sih keyakinan si usernya. Nah, lalu kita bikin suatu perhitungan dari tingkat kepercayaan pakar dengan tingkat kepercayaan user menggunakan Chapman Detector, sehingga didapatlah user ini itu 77,2% tuberkulosis. Seperti itu. Cukup sederhana ya teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan penemuan-penemuan kasus di lapangannya seperti apa. Nah, itu tadi tentang penyakit dari demam. Ini contoh kedua, saya bawa penelitian tahun 2019 tentang mengidentifikasi jenis kulit menggunakan Chapman Detector juga. Nah, di sini dia memiliki 5 jenis kulit, normal, berminyak, kering, kombinasi sensitif, dan ada 20 gejala yang nanti masing-masing gejala ini akan merujuk pada 5 jenis kulit ini. Jadi kalau kita ingin menentukan dia pasien kita atau user ini jenis kulitnya mana, maka dia harus memberikan dulu tingkat kepercayaan usernya pada 20 gejala ini. Di sini bisa kita bikin satu rating tadi ya. Kalau 1 itu sangat yakin, ibaratnya 0,8 itu yakin, jadi nanti bisa kita rubah. Jadi kalau user itu milih yakin, berarti kita bisa konversi dia nilainya ke 0,8 kayak gitu ya. Terus yakin 0,6, kurang yakin 0,4, terus nanti tidak yakin 0,2, tidak tahu berarti nilainya 0. Berarti dia tidak memiliki keyakinan terhadap sesuatu. Kemudian nanti kita buatkan ini nilai pembobotan ya. Nilai pembobotan ini yang kita ambil dari nilai pakar. Ini CF pakar. Jadi informasi yang kita dapatkan dari pakar ini menjadi rules, itu nanti kita masukkan di sini. Nah, ini berdasarkan pakarnya. Jadi pakar ini bilang yakin kalau kulitnya tidak berminyak berarti normal. Terus ini juga, ini pakarnya juga ada ini. Kalau tekstur pori-porinya halus, ya 0,6 lah gitu untuk menuju ke kulit kering. Tapi di sini ada yang 0,4 nih. Kulit kombinasi itu kadang-kadang berjerawat, di sini 0,4. Atau sebagian kulit kelihatan berminyak, itu 0,4 untuk ke kulit kombinasi. Sekarang nanti kita bisa buatkan juga tabel solusi. Jadi kalau kulit normal, ini solusinya seperti apa. Nah, itu nanti tergantung dari informasi yang kita dapatkan dari user. Kemudian, nah ini adalah CF dari user ya. Ibaratnya user itu mengisi gejala 5 cukup yakin, gejala 18 yakin, 19 dan 20 yakin.
Jadi user itu cukup memilih ini tadi, sangat yakin, yakin, cukup yakin, sedikit yakin, tidak yakin. Kemudian nanti sistemnya akan mengkonversi ke dalam bentuk bilangan sesuai yang sudah tadi kita tentukan. Lalu ini adalah kita bikin perhitungan premis tunggalnya, CF user dikali dengan CF pakar. Ini dapat, terus nanti kita bikin perhitungannya seperti ini, di-combine tadi dengan rumusnya, sampai di sini kita bisa mendapatkan untuk nilai yang user masukkan terhadap kuis kering itu, dia dapat nilainya berapa. Terus nanti dia dapat untuk nilai sensitif itu berapa. Ini sepertinya ada yang salah posisi. Ini kulit sensitif, ini kulit kering ya. Sensitif, kulit kering, kayak ini kulit. Nah, jadi nanti tinggal kita hitung saja seperti yang tadi kita lakukan. Nah, dihitung ini tiap gejala dengan gejala duanya di-combine. Ini contohnya untuk si kulit kering. Lalu nanti kita juga bisa hitung untuk yang kulit sensitifnya seperti apa. Nah, sehingga nanti kita bisa dapatkan berapa nilainya. Oke. Karena di sini saya kurang bagus nih ngambilnya, saya ajak teman-teman langsung ke file PDF-nya saja ya, teman-teman. Sebentar, saya sharing dulu buat teman-teman, share file PDF-nya. Sayangnya kurang lengkap nih capture-nya. Oke, PDF-nya saya share sama teman-teman. Test base. Nah, ini kita lihat ya ke belakang. Tadi ini gejalanya, ini tentang bobot dari pakar. Ini tentang solusinya, jadi solusinya bisa sebanyak mungkin ya dimasukkan. Setiap 5 itu 5 kulit itu terus solusinya seperti apa. Oke, kita langsung ibaratnya di sini tadi itu ini pembahasan masalahnya. Nah, jadi di sini ini adalah pembobotan tadi, terus nah ini yang dimasukkan oleh user. Nah, jadi nanti user masukin gejala-gejala ini, kemudian kita bikin perhitungannya antara nilai user dengan nilai pakar, kita hitung. Kalau sudah dapat dari nilai-nilai premis tunggalnya, nah di sini kita bisa hitung nih, berapa nilai CF untuk kemungkinan si user itu berkulit normal. Nah, kita hitung seperti yang tadi combine. Nah, di sini dia dapat nilainya 0,48. Sedangkan untuk kulit kering dia dapat nilainya 0,36. Bisa kita hitung untuk kulit sensitif dia namanya 0,95334. Berarti nanti dari hasil ini bisa kita nyatakan bahwasanya nilai CF-nya itu kalau kulit normal itu hanya 0,48 berarti sedikit yakin, 0,36 juga sedikit yakin, tapi kalau ini kulit sensitif itu 0,95 berarti ini yakin lah gitu ya, mendekati sangat yakin bahwasanya si user ini yang menginputkan tadi dia itu seperti ini inputannya. Tadi itu inputnya ini, nah ini yang diinputkan oleh user. Itu setelah kita menggunakan perhitungan Cetani vektor, maka 0,95 itu diyakini kulit dari si user ini adalah kulit sensitif. Seperti itu. Jadi nanti si CF itu dia akan melihat berapa persen kemungkinannya. Jadi kalau kemarin kita hanya mengetahui iya dan tidak, sekarang kita berada di derajat abu-abu gitu ya. Berarti pada saat iyahnya berapa persen, yakinnya kayak ini, tidaknya berapa persen. Jadi nanti bisa dilihat dari yang dimasukkan oleh user ini ada 4 gejala, lalu nanti kita hitung dengan kemungkinan dari 20 gejala ini masing-masing, lalu kita bikin perhitungan dari Cetani vektornya, kemudian nanti didapatlah nilainya. Nanti bisa kita lihat dari kulit normal cuma 0,48, terus dari kulit kering cuma 0,3,6, tapi pada saat kita masuk di kulit sensitif ternyata di sini nilainya adalah 0,95. Berarti bisa kita nyatakan secara
kualitatifnya 0,95 itu kan tadi yakin lah, berarti si user ini bisa diyakini dia memiliki kulit sensitif. Nah, itulah bagaimana cara kerja dari yang namanya certainty factor, teman-teman. Jadi memang bisa dikatakan cukup sederhana itu. Nah, bisa kita sesuaikan dulu dengan kasus yang kita miliki, basis pengetahuan atau informasi dari pakar yang kita miliki seperti apa. Certainty factor. Teman-teman bisa mempelajari banyak sekali perkembangannya, bisa dilihat sekarang tahun penelitian 2020 itu certainty factor seperti apa, jadi teman-teman tinggal cari saja kalau tertarik dengan penggunaan metode ini. Selanjutnya, metode yang kedua tentang ketidakpastian itu adalah metode teorema Bayes. Jadi ini cukup terkenal ya. Teorema Bayes ini itu dia bisa memberikan satu nilai peluang terhadap suatu fakta atau suatu pernyataan berdasarkan dari evidence yang ada atau dari fakta-fakta yang muncul. Nah, di sini dia lebih subjektif ya, untuk bisa melihat dari berapa persen derajat kepercayaannya. Ini saya akan bawa dulu teman-teman pada satu konsep untuk bisa memahami bagaimana si bias ini bisa bekerja. Jadi saya akan kasih teman-teman ini satu contoh yang umum. Ibaratnya ada satu pernyataan, misalnya saya bilang contohnya, Joe Hilmi bercerita gitu kan, dia bercakap-cakap akrab dengan seseorang di rumahnya, ibaratnya kayak gitu, atau di atas kereta api. Nah, Joel itu bilang kalau dia itu ngobrol-ngobrol selama perjalanan dengan seseorang di kereta api. Berarti di sini bisa kita lihat kalau seandainya Joel hanya berbicara seseorang, tidak ada fakta lain, maka 50% kemungkinan Joel itu di kereta berbicara dengan wanita. Dan 50% Joel itu berbicara dengan laki-laki. Kenapa? Karena seseorang itu, kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, punya dua pilihan, laki-laki atau perempuan. Berarti, tanpa informasi apapun, kemungkinan pada saat Joel bilang dia berbincang-bincang dengan seseorang itu, 50% wanita, 50% laki-laki. Oke, itu pertamanya. Terus sekarang ada evidence baru, evidence itu ada fakta atau ada satu temuan baru. Terus Joe bilang gini, dia itu punya rambutnya panjang. Nah, berarti nanti kita harus bisa melihat berapa persen sih wanita rambut panjang, wanita tidak berambut panjang, laki-laki berambut panjang, dan laki-laki tidak berambut panjang. Sehingga nanti kita bisa bikin peluangnya. Apakah masih 50% tidak? Kalau Joe itu berbicara dengan perempuan, jika ada fakta bahwasanya orang itu katanya rambutnya panjang. Nah, maka di sini nanti kalau kita menemukan fakta bahwasanya 75% wanita itu berambut panjang, berarti kemungkinan yang Joel ajak bicara di kereta itu 75% wanita. Berarti kemungkinan makin kecil untuk prianya. Kalau tadi kan sama ya, laki-laki dan perempuan kemungkinannya sama. Nah, sekarang kalau ada informasi baru yang diajak ngobrol sama Joel itu rambutnya panjang, nah berarti kita mendapatkan lagi satu nilai, ibaratnya 75% wanita itu rambutnya panjang. Nah, berarti peluangnya sekarang wanita yang diajak oleh Joel, yang bicara itu ada wanita, itu ada 75%. Sedangkan kalau kita mengetahui bahwasanya ada juga sih laki-laki yang memiliki rambut panjang, sekitar 0,3. Oh, berarti kemungkinan yang diajak berbicara oleh Joel, dia itu adalah laki-laki, maka itu adalah 0,3%. Nah, jadi teorema Bayes itu kita akan bikin suatu nilai angka probabilitas, berapa peluang, nah di sini ya, berarti kita bermain statistika juga, suatu pernyataan tanpa melihat fakta ataupun dengan adanya fakta. Nah, semakin banyak fakta, apakah peluangnya menjadi lebih besar, ataukah dengan semakin banyak fakta peluangnya menjadi kecil. Berarti kalau semakin kecil berarti ada pertentangan dari fakta-fakta yang ada. Itu adalah teorema Bayes. Ini adalah rumusnya.
Nah, terus di sini kita akan melihat contoh. Ada satu sistem pakar tentang penyakit anemia tahun 2020 ini menggunakan teorema Bayes. Ini berarti penelitiannya masih baru nih, 2020. Nah, penyakit anemianya di sini dia memiliki 3 yang dibahas dengan 18 gejala. Nah, di sini kita akan menggunakan, dia itu penelitiannya menggunakan teorema Bayes. Nah, di sini teorema Bayes itu ada nilainya. Jadi ini adalah nilai kualitatifnya. Ada yang pasti ini. Kalau 0 sampai 9 sampai 1 itu pasti. Ada yang hampir pasti, 7 sampai 8, kemungkinan besar. Ada yang mungkin, ada yang tidak ada. Nah, ini adalah rules-nya ya. Rules-nya dari gejala dengan penyakitnya. Ini penyakit 1, gejalanya ini yang dikasih tanda contreng. Penyakit 2, penyakit 3. Nah, kemudian di sini ibaratnya ada satu kasus, seorang itu pasien dia mengeluhkan tentang gejala 6, 16, dan 17. Nah, tinggal kita balik lagi tadi ke sini. Nah, dari sini itu gejala 1, tadi itu gejalanya gejala 6, 16, dan 17. 6, 16, dan 17. Berarti kemungkinan ada di PYK penyakit 2 ataupun di penyakit 3. Seperti itu ya. Karena tadi di sini gejala 16 itu muncul di 2 penyakit. Sedangkan kalau di gejala 6 dan gejala 17 hanya di 1 penyakit saja. Nah, itu ya contohnya. Kemudian rules-nya ada kan di sini rules-nya. Kita menemukan 3 gejala ini muncul semuanya di penyakit 2, sedangkan 1 gejala muncul di penyakit 3. Nah, di sini penyakit 1 itu akan memiliki nilai probabilitas 1, penyakit 3 pun punya nilai probabilitasnya 1. Nah, tapi bagaimana kalau hanya ada 3 gejala ini yang muncul? Berapa nilai probabilitas si user ini memiliki penyakit 1 dan penyakit 3? Penyakit 1 dan penyakit penyakit 2 dan penyakit 3. Ini berapa persen kemungkinannya gitu kan ya. Oke. Nah, di sini kita bikin satu perhitungan. Perhitungannya ini dari rules-nya tadi. Di sini ada nilai yang diberikan oleh pakar. Jadi pakar juga sama ya, memberikan berapa kemungkinan untuk setiap gejala yang muncul. Seperti tadi juga sama di ketentuan di vektor. Ini ada kemungkinan dari si pakar yang dia masukkan. Kemudian kita bisa lakukan prosesnya seperti ini. Jadi pH1 itu diambil dari gejala 6. Nah, gejala 6 itu tadi diberikan nilai oleh pakar 0,7. Nah, lalu jumlahnya ini 0,7 tambah 0,7 tambah 0,8 itu 2,2. Berarti kemungkinan gejala 1 itu muncul 0,7 dari 2,2. Berarti 31,81% berarti kemungkinannya. Penyakit 2 juga sama, dan penyakit 3 dia memiliki kemungkinan yang sedikit lebih tinggi, yaitu 0,36. Ini adalah kemungkinan setiap gejala pada nilai semesta, gitu, nilai semuanya, gabungannya. Sekarang kalau bagaimana kita menemukan evidence. Evidence itu contohnya kita punya evidence-nya ada 3 kan, gejala ini, dan gejala ini, kita masukkan dia sebagai evidence-nya. Berarti di sini dari pH1, ya dari pH1 ini teman-teman, pH1 itu tadi gejala dari evidence secara global. Nah, ini yang secara nilai semesta. Lalu kita masukkan evidence dari gejala G6. Nah, kita masukkan ini kemungkinan munculnya G6 secara umum dikali dengan 0,7 tadi. Nah, dia menjadi nilainya seperti ini. Terus ini gejala yang kedua, gejala yang ketiga, ini ditambahkan. Jadilah 0,7364. Berarti di sini menurut Bayes, 73,64% pasien ini berpenyakit kedua. Sedangkan bagaimana kalau tadi penyakit kedua itu nanti dia hitung seperti itu ya. Jadi kalau pada penyakit yang ketiga kan dia cuma punya 1 kemungkinan kan. Berarti dia ini
terlalu kecil gitu ya. Nah, jadi pada saat dia punya penyakit yang kedua, dia punya masuk tiga gejala ini masuk semuanya. Nah, sehingga di sini dihitung semuanya. Nah, di sini kan dihitung tadi dapatnya 0,7. Tadi di sini kita udah dapat, tadi kita di sini dapat nah ini kita dapat tadi hipotesanya 0,7364. Nah, kemudian dari sini kita lakukan lagi perhitungan lagi. Kita kalikan nilai yang pertama, nilai yang tadi ya, PHI dengan evidence dengan PHI secara semesta. Jadi kita hitungkan lagi, dibagi dengan nilai hipotesa tadi. Ditambahkan, sehingga di sini kita dapat nilai biasnya dari gejala 6, 16, 17 pada penyakit 2 diperoleh 0,7. Berarti di sini hampir pasti pasien ini mengalami penyakit 2. Jadi di sini kita pertama menghitung dulu nilai kemungkinan gejala ini pada semesta atau pada gejala secara umumnya. Kemudian menghitung kemungkinan dari evidence ya, tanpa memandang evidence. Jadi kemungkinan H ini muncul itu berapa persen dari semestanya. Selanjutnya di sini kita menghitungkan dia dengan mengacu pada materi pada evidence yang ada. Dikalikan lagi sehingga dapatlah nilai seperti ini. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua di sini adalah tentang pendeteksian kerusakan mesin, Beko atau metode pada otomotif ya, berarti bisa menggunakan teorema Bayes. Di sini kerusakannya ada 4 ya, dengan gejala yang cukup banyak. Masing-masing di sini sudah dibagi-bagi ya antara kerusakan dengan gejalanya. Kemudian ini ada tingkat nilai biasnya. Nilai biasnya, jadi nanti tidak tahu bagaimana berapa nilainya. Terus ini nilai kesimpulannya nanti. Nah, ternyata di sini ditemukan nih nilai pakar untuk setiap kerusakan itu seperti ini. Jadi menurut pakar bobotnya seperti ini. Jadi sama ya, ada nilai pakarnya di sini. Kemudian dari setiap pakar ini dia kasih semua nilai bobotnya. Nah, ini adalah kasus baru yang diinputkan oleh user. Nah, user itu bilang untuk kerusakan hard to start, ibaratnya dia gejala 1 cukup pasti, gejala 2 kurang pasti. Terus dia dapetin nilai-nilai yang diberikan oleh user pada kasus tersebut. Kemudian, nah ini derajatnya. Ini pH 1 itu, jadi setiap nilai dari pakar, nah ini nilai pakar itu dihitung semuanya, nah, dengan semua, nah, ini nilai pakar satu-satu ya, ini nilai pakar dari gejala 1 sampai gejala ke-8, karena kasus hard to start itu ada 8 gejala, masing-masing dari pakar itu dihitung. Nah, ini diambil dari pakar, jadi ini tanpa memandang dulu kejadian di lapangan. Ini baru kita melihat dari sisi pakarnya, evidence, hipotesa, peluang tanpa melihat evidence. Kemudian kita hitung semuanya. Nah, di sini kita kalikan dengan nilai yang dari ini nilai tadi yang didapat dari sini 0,16, 0,12 dikali dengan nilai yang kita dapatkan dari si user. Ini adalah hipotesa atau kemungkinan tanpa memperhatikan evidence-nya. Kemudian dari nilai itu kita kalikan lagi dengan masing-masing dari nilai user dibagi dengan nilai hipotesa ini. Kita dapat nilainya, lalu kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita dapatlah nilainya adalah 1. Berarti di sini 100% bahwasanya si alat Beko ini mengalami hard to start. Lalu kita tinggal lihat dari solusi dari pakar itu seperti apa. Itu adalah tentang si bias gitu. Jadi kita berbicara tentang peluang-peluang. Sedangkan metode yang ketiga itu tentang Bayesian network. Itu juga sama. Dia tuh menggunakan teorema Bayes, teman-teman. Hanya saja di sini kita lebih menekankan pada gambaran atau grafikal
hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berarti di sini kita memiliki gambar, selain hanya berbicara tentang peluang. Contohnya seperti ini. Jika kita punya rumput gitu ya, atau punya taman, taman kita isinya rumput, terus juga di taman itu kita sediakan keran air, juga ada air yang kita bisa dapatkan dari alam, dari hujan, dan kemungkinan rumput itu basah atau tidak sangat dipengaruhi oleh apakah keran air ini nyala atau tidak, atau apakah ada hujan ataupun tidak. Sedangkan keran air dan hujan ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Jadi kalau cuaca mendung, mungkin saja kita tidak menyalakan keran airnya. Atau pada saat cuaca mendung, udah pasti akan hujan turun. Kalau ada kerannya kalau nyala, hujan turun, berarti rumput bisa dipastikan basah. Nah, ini adalah bagaimana hubungan antara setiap komponen. Jadi, mendung itu mempengaruhi dari dua komponen yang ada di bawahnya. Nah, hujan dan keran air pun ini mempengaruhi kemungkinan yang ada di bawahnya. Jadi bisa kesininya perhitungannya kita menggunakan teorema Bayes untuk bisa melihat kayak tadi ya, itu untuk bisa melihat kemungkinan berapa persen dari si solusi dari kemungkinan kejadian yang ada. Nah, contohnya di sini tentukan peluang rumput basah karena keran terbuka. Ini jadi gampang saja, cuman kalau Bayesian network ini, nah di sini kita ada hubungan yang sifatnya mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan biasanya digambarkan dengan seperti ini. Nah, kalau kesininya perhitungannya sama dengan perhitungan dari si teorema Bayes yang tadi. Cuman di sini biasanya dia digunakan untuk satu hal yang lebih kompleks biasanya. Ini contohnya dari saya ini yang lebih sederhana untuk bagaimana melihat kemungkinan dari setiap kejadian. Nah, itu seperti itu teman-teman contohnya untuk untuk materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari teman-teman. Enggak? Dari materi kita hari ini, kita berbicara tentang beberapa teori-teori yang saya perlihatkan pada teman-teman berdasarkan dari penelitian-penelitian orang lain. Silakan kalau teman-teman ada yang ditanyakan. Jadi di sini memang gunanya kita berbicara tentang penelitian orang lain ini adalah pertama untuk bisa mempelajari tentang tekniknya. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita baca dari buku agak susah juga, agak bingung. Tapi kalau kita melihat dari penelitian orang biasanya lebih mudah gitu ya. Nah, silakan teman-teman ada yang tanyakan? Kalau tidak ditanyakan, nah berarti teman-teman nanti bisa menanyakannya lebih jelas lagi melalui classroom ataupun melalui grup WA ya, untuk bisa lebih penjelasannya. Nah, di sini agar teman-teman bisa lebih jelas lagi, maka teman-teman bisa melakukan proses latihan di rumah, berkelompok kembali, silakan untuk pembelajaran lebih lanjutnya. Nah, di sini saya akan memberikan tugas 3 pada teman-teman untuk pembelajaran lebih lanjut secara berkelompok dengan waktu pengerjaan 2 minggu. Jadi usahakan nanti pas UTS itu udah beres. Jadi di sini teman-teman lebih gampang lah ya pekerjaannya sekarang dibandingkan dengan tugas 2 kemarin. Jadi tugas 3 ini teman-teman tugasnya adalah untuk mempelajari lagi teori-teori atau metode-metode yang sudah kita bahas dari minggu kemarin. Itu ada forward, backward, case-based reasoning, terus ada certainty factor, ada metode teorema Bayes, dan ada Bayes network, ataupun metode-metode lain yang mungkin teman-teman bisa dapatkan dari hasil pembelajaran mandiri. Tugasnya teman-teman adalah mencari 3-5 jurnal, makalah jurnal ataupun proceeding dari Google Cendekia atau Google Scholar, dengan yang temanya sistem pakar dengan metode. Nah, metodenya teman-teman silakan kelompoknya tentukan. Contohnya kalau teman-teman ingin mempelajari CBR, berarti nanti tinggal cari aja sistem pakar dengan tema CBR 3-5 pada spesifik domain tertentu boleh. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal bikin reviewnya pada bentuknya tabel. Nah, jadi nanti hasil teman-teman mencari si makalah tersebut, teman-teman ambil informasi tahunnya, kapan dia dipublikasi, judulnya apa, siapa penulisnya,
masalahnya apa, contoh tadi kayak penyakit lambung, penyakit berdasarkan demam, kerusakan alat beko, ataupun pada penentuan kerusakan pada HP, metodenya apa, contohnya teman-teman tadi menggunakan metode CBR atau Chord Detector, terus teman-teman buatkan basis pengetahuannya apa. Jika tadi kan basis pengetahuan itu minimalnya berisi tentang satu kerusakan ataupun penyakit ataupun kesimpulan yang akan disampaikan, nama kasusnya, terus juga nanti gejalanya apa saja, bagaimana rules-nya, setiap gejala atau setiap indikator merujuk pada kesimpulannya apa, sama solusinya apa. Terus nanti teman-teman baca kelebihannya apa. Oh, aplikasi ini sudah berbasis Android. Oh, aplikasi ini sudah menggunakan tambahan inputan berupa sensor dari microcontroller, ataupun kekurangannya. Contoh kayak yang tadi, ada kesalahan perhitungan, ada kurangnya proses pengujian. Karena beberapa makalah sistem pakar sudah menambahkan tentang pengujian. Jadi, berapa persen kemiripan hasil sistem pakar ini dengan si pakar untuk menghitung high performance-nya. Nah, nanti teman-teman masukkan ke dalam bentuk tabel, di review, kemudian nanti teman-teman bisa susun satu ide penelitian baru dari review penelitian tersebut. Jadi dari tabel ini teman-teman bikinkan satu idenya. Nah, jadi di sini teman-teman sebenarnya punya pilihan untuk satu, mengembangkan kasus dengan metode yang berbeda, ataupun mengembangkan kasus tapi dengan metode yang sama. Nah, contohnya, berarti teman-teman mau mempelajari tentang CBR. CBR itu ternyata banyak sekali digunakan untuk penanganan kasus penyakit, contohnya. Nanti teman-teman bisa lihat, ternyata sudah ada 3 penelitian tentang penyakit anak. Nah, teman-teman kalau mengembangkan dengan tetap metode CBR, berarti teman-teman harus menambah basis pengetahuannya. Contoh kayak gitu ya, pengembangan ide penelitian itu. Contohnya menambah kasusnya, atau menambah penyakitnya, ataupun menambahkan gejala lain. Atau lebih spesifik lagi pada penyakit anak itu penyakit yang mana. Terus atau bisa juga, oh ternyata beberapa penyakit anak itu menggunakan metode CBR, tapi masih belum bagus. Ibaratnya orang bilang ini kalau penyakit anak itu bisa menggunakan metode teorema Bayes atau digabungkan, itu bisa. Jadi ide penelitian itu bisa dengan mengembangkan basis pengetahuannya, mengganti atau mengembangkan metode inferensinya, atau menambah user interface-nya. Jadi ide penelitian itu teman-teman bisa ambil dari sana. Tapi kita harus melakukan dulu studi literatur dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu tentang tugas 3. Nah, teman-teman silakan didiskusikan dengan teman-temannya, kelompoknya. Nanti hasilnya tinggal disubmit aja di Classroom. Kalau seandainya ada yang ditanyakan ataupun yang masih bingung, teman-teman silakan kalau mau disampaikan. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Sebelum kita selesai. Ya, kalau tidak ada berarti teman-teman tugasnya tadi tinggal mempelajari metode-metode sistem pakar ini pada jurnal-jurnal penelitian ya, dibuatkan tabel penelitiannya dan dirancanglah satu ide penelitian baru. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang game playing, jadi penggunaan AI pada dunia game. Nah, saya harapkan teman-teman besok mau berinteraksi dengan saya, menceritakan tentang game kesukaan teman-teman, dan tolong teman-teman fokuskan pada ada atau tidaknya AI pada game tersebut, terus berapa cerdas AI tersebut ada pada game itu. Terus apakah teman-teman pernah juga ikut main game versus AI-nya, apakah pernah mengalami berapa kali kalah, berapa kali menang. Ya, itu yang akan kita bahas minggu depan. Jadi saya harapkan teman-teman lebih berinteraktif lagi dengan saya. Dan kalaupun tidak ditanyakan lagi, nah terima kasih pada teman-teman kelas B semuanya atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan minggu depan teman-teman bisa lebih interaktif lagi ya untuk bergabung dalam pembelajaran pengantar sistem cerdas ini. Ya, tidak ada yang tanyakan ini? Kalau tidak ada yang tanyakan, siap lah. Sudah cukup pusing ya dikasih rumus mah. Jadi silakan sekarang belajar lagi untuk bisa lebih memahami rumusnya. Jadi intinya teman-teman nanti kalau masalah rumus itu cukup dipahami saja teorinya seperti apa.
Bu, bagaimana bikin sistemnya? Oke, itu codingan banyak ya teman-teman. Gimana, Sandra? Rumusnya gampang, hitung-hitungannya yang agak pusing. Nah, makanya dikerjainnya bareng-bareng, jangan sendiri. Makanya terus juga kalau bisa teman-teman jangan ngerjain, cobain lah, googling. Insya Allah pasti ada kok. Buka di Google, pasti codingan itu banyak lah, murudul gitu ya. Kalau ada contoh aplikasi pakar tentang metode CSBase, metode CF, biasanya suka ada sih. Atau juga di buku-buku codingan itu bisa dicari. Yang penting kita bisa memahami dulu karakteristik setiap metode itu seperti apa. Jadi tugasnya hari ini, ya 2 minggu ini hanya baca jurnal ya, bikin tabelnya, lalu teman-teman susun satu ide penelitian baru. Nah, ini saya kasih simulasi teman-teman untuk bisa bikin ide penelitian untuk skripsi, tapi kalau ini memang dikhususkan pada sistem pakar ya, di pengantar sistem cerdas ini. Ya, terima kasih kepada kelas B semuanya yang sudah bergabung pada hari ini. Walaupun cukup singkat pada hari ini, tapi saya harapkan teman-teman mau belajar kembali di rumahnya masing-masing, dan tidak lupa ya untuk mempersiapkan minggu depan kita akan bahas tentang game playing. Seperti yang tadi saya bilang, saya harapkan teman-teman mau bercerita tentang game kesukaan teman-teman. Lalu teman-teman ceritakan ada nggak AI di sana. Kalau ada AI di sana, seperti atau secerdas apa AI-nya. Berapa kali teman-teman kalah oleh AI tersebut gitu, berapa kali teman-teman menang terhadap AI tersebut. Kayaknya kalau berbicara game kita bisa lebih interaktif lagi ya. Ya, terima kasih pada teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa isi daftar hari internalnya ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung.